Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, acap sekali sihir itu akan menyerang kepada seseorang dikarenakan sebab persaingan, ya, disebabkan karena persaingan. Misalnya pedagang dengan pedagang, dan biasanya itu yang sama, teman-teman, ya, dagangannya yang sama. Seperti contoh pedagang bakso dengan pedagang bakso, itu akan timbul rasa hasad atau dengki atau iri, ya, sehingga merasa kadang-kadang ketika jualan baksonya sunyi, dia merasa disihir dengan tukang bakso, dan pastinya tidak pernah menduga tukang panglong yang nyihir, ya, atau tukang tukang es, ya, tukang bakso. Pasti ketika dagangannya sunyi, dia merasa disihir oleh tukang bakso. Dan itu mindset yang ada di pemikiran para pedagang, ya. Begitu juga nanti kalau kedai sampah atau grosir sampah, kalau bahasa kita kedai sampah, kedai kelontong, ya, itu akan merasa iri dengan persaingannya yang sama-sama dagangannya kedai kelontong atau kedai sampah. Maka di situ ketika dia merasakan jualannya sunyi atau tidak ramai, dia akan pergi ke dukun dan dukun akan memfitnahnya. Kamu diserang oleh sainganmu sendiri. Terakhir kebetulan tidak jauh dari tempat dia jualan ada saingan, dan pasti dia menduga itu pelakunya, dia yang menyihir. Akhirnya itulah sebab-sebabnya sihir terjadi, ya. Akhirnya dia mungkin menyihir orang tadi, pedagang yang sama saingan dengan dia tadi. Jadi tukang bakso dengan tukang bakso, ya, akan terjadi saingan. Tukang beca dengan tukang beca akan terjadi saingan, ya. S1 dengan S1, S2 dengan S2, sama-sama pendidikannya S2, ya kan. Nah, tapi kenapa yang satu S2 ini posisinya bagus, dapat jabatan yang bagus, akhirnya yang S2 yang tidak dapat jabatan yang bagus, dia merasa iri. Akhirnya dia akan terjadi sihir, ya. Jadi intinya gini, sihir itu akan terjadi apabila sama-sama saingan satu profesi. Tapi ada lagi yang sangat kadang tidak kita sangka-sangka sihir itu terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan lisan kita sendiri, ya, lisan kita sendiri. Nah, lisan itu ada dua indera, ya, ada dua indera. Pertama dua buah bibir, ya, dua buah bibir, satu lidah. Jadi ada dua indera yang namanya lisan, dua buah bibir dan satu lidah. Oleh karena itu, agama kita, agama yang sangat sempurna, sangat menganjurkan kepada umatnya agar menjaga lisan, ya, agar menjaga lisan yang keluar dari dua buah indera, dua buah bibir, satu buah lidah. Nah, dari lisan ini manusia bisa hancur, ya, gara-gara lisan bisa terjadi pembunuhan, dan gara-gara lisan juga bisa terjadi sihir, gara-gara menyakiti hati orang. Akhirnya orang tadi pergi ke dukun untuk menyihir atau menyantet, ya, atau bikin sakit sampai habis hartanya. Nah, ini sihir, teman-teman. Jadi sihir itu bisa terjadi dari sisi
gara-gara lisan. Oleh karena itu jaga lisan kita. Makanya Islam sangat mengajarkan untuk menjaga lisan. Kalau mau bicara dipikirkan dulu, tersinggung nggak orang, sakit hati nggak orang tadi. Jadi harus kita pikirkan dulu, jangan asal keluar begitu ya. Kadang ada di antara teman-teman kita yang tidak kontrol, terlalu asik bersenda gurau sampai melampaui batas ya. Akhirnya tersinggung teman tadi, sakit hati. Nah, dia membalas secara fisik dia tak mampu, akhirnya dia pergi ke dukun untuk menyihir supaya orang tadi sakit. Dan saya jumpai ya orang yang terkena sihir sebab dari ucapannya sendiri atau bibir dan lidahnya tadi ya, dari lisannya. Nah, dengan lisan juga orang bisa terhormat ya, bisa terangkat derajatnya gara-gara lisan. Jadi kalau lisan kita bagus, sama orang kita bicara bagus, tidak menyinggung, tidak menjaga tidak menyakiti hati orang, itu otomatis kita dimuliakan ya, dimuliakan oleh masyarakat, orang di kampung kita, bahkan mereka merasa segan. Karena apa? Karena lisan kita, apalagi lisan kita selalu memberikan nasihat-nasihat tentang kebaikan ya, nasihat agama, nasihat tauhid ya, diajak manusia bertauhid, dilarang membuat syirik, diajak manusia mengamalkan sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya sama sekali. Ini akan mengangkat derajat seseorang, teman-teman. Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Jadi jelas ya, teman-teman, dari lisan seseorang bisa jatuh, dan dari lisan seseorang itu bisa terangkat derajatnya, baik itu di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9 ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dari buah mata ya, lidah dan dua buah bibir ya. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain ya. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir. Jadi memang teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah memang tak bertulang ya. Karena tak bertulang, makanya selalu kadang ketika kita bicara itu tidak kontrol, akhirnya lepas tanpa memikirkan efek samping dari orang yang kita ajak lawan bicara, namun akhirnya dia tersinggung dan sakit hati. Maka dari situ terjadilah sihir. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda terkena sihir yang seperti ini ya, karena lisan Anda, karena sakit hati Anda, maka Anda harus banyak istighfar ya, dan banyak muhasabah, introspeksi diri Anda ya, banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukan ruqyah. Kalau bisa Anda ruqyah mandiri ya, ruqyah mandiri. Ambil wudhu, duduk menghadap kiblat ya, baca ayat-ayat ruqyah. Kalau tak hafal boleh buka mushaf Al-Qur'an, dibaca dengan pelan-pelan ya, jangan terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an itu dengan berlahan-lahan, slow saja, tenang saja, dan mohon sama Allah dalam hati, kalau ada sihir, ada serangan, ada setan yang dikirim oleh dukun, biar dilepaskan oleh Allah ya. Mohon sama Allah itu dilepaskan. Terus baca terus pelan-pelan. Berapa lama? Ya coba saja 1 jam ya, coba saja 1 jam, maksimalkan 1 jam. Nanti biasanya itu kalau memang ada pengaruh-pengaruh sihir, Anda akan terbatuk-batuk atau muntah, atau ada yang bergetar di antara tubuh Anda, atau kesurupan ya. Nah, gak usah panik, maunya ada yang nemani. Nah, kalau misalnya istri yang
perlu diruqyah berarti suami menemani atau sebaliknya, atau kalau anak ya ada orang tuanya atau ada saudaranya ya. Terus rutinkan baca pelan-pelan, yakin kepada Allah ya, terus saja. Kalau memang ada sihir nanti lepas, insya Allah. Nanti kalau memang itu sihir guna-guna atau santet, insya Allah Anda akan muntah atau ringan badan Anda, atau sendal-sendawa atau batuk-batuk ya macam-macam, atau buang angin tiba-tiba mulas atau mau ke belakang, insya Allah sihir itu akan lepas ya. Dan kalau nggak mempan sehari atau belum tuntas, udah ada kurangnya tapi belum tuntas, ulangi lagi sampai berapa kali sampai hilang. Insya Allah kalau ini dirutinkan, insya Allah Anda sembuh dari pengaruh sihir. Intinya tadi, lisan, bibir, dan lidah, dua buah bibir atas, bibir bawah ya, dua buah bibir sama lidah itu dijaga ya. Gunakan dia untuk sebaik-baiknya, gunakan perkataan itu dengan sebaik-baiknya perkataan ya, dengan santun, dengan kata-kata lemah lembut ya, jangan asal keluar, karena dari situ banyak juga terjadi pembunuhan kan, gara-gara orang sakit hati. Bahkan kalau tidak sanggup dia membunuh langsung, dia akan mendatangi dukun, minta bantuan kepada dukun untuk menyihir. Demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.